IQ orang Indonesia turun dari 109 ke 78. Dan jika turun 8 poin lagi, akan menjadi gorila. Inilah kata Dr. Rio. Nah sekarang itu 78,4. Itu turun 8, itu jadi gorila. Maka tidak heran, di media sosial berseliweran video pelajar yang miris seperti ini. 4 kali 8. Pas Pak. 3 kali. 32. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. Penurunan ini bukan terjadi tiba-tiba, tetapi berakar pada masa kanak-kanak. Saat otak sedang optimal-optimalnya untuk berkembang, tidak dirangsang. Karena di sekeliling kita saat ini, anak dibiarkan untuk berkomunikasi satu arah dengan handphone. Padahal anak butuh sekali komunikasi aktif dua arah untuk mengasah kemampuan berpikirnya. Sekolah hanya berfokus pada hafalan, bukan penalaran. Anak-anak dibiasakan mengulang jawaban, bukan memahami konsep. Dan lebih parahnya lagi, mengerti tidak mengerti pelajaran yang diberikan. Semua anak tetap naik kelas. Lebih baik anak saya tinggal kelas daripada naik kelas dia tapi tidak tahu apa-apa. Ini akan membuat anak sekolah tidak ada lagi selera untuk belajar. Karena dia tahu, dia akan tetap dapat ijazah, dia akan tetap naik kelas sekalipun otaknya nol. Jika semua naik kelas, ini bisa menimbulkan demotivasi. Bukan hanya bagi yang malas belajar, tetapi juga untuk anak yang rajin belajar. Anak yang malas belajar akan semakin tenggelam dan semakin tidak memperhatikan guru. Karena mereka merasa, saya bisa atau tidak bisa, saya tetap akan naik kelas. Dan anak yang pintar yang merasa sudah berusaha keras juga merasa kecewa karena merasa tidak dihargai. Bahkan karena sistem ini, Pintar tidak pintar tetap naik kelas. seorang guru membatin dalam dirinya. Anak yang seharusnya mendapatkan nilai 35, terpaksa harus diberikan nilai 80 agar naik kelas. Belum lagi sekolah negeri berdasarkan sistem zonasi. Sekarang sudah tidak ada lagi sekolah unggulan untuk anak yang pintar dan sudah mengerti pelajaran mengembangkan sayap. Kepintaran siswa dicampur dari yang belum mengerti sama sekali hingga yang sudah mengerti jauh. Karena pembagian sekolah hanya berdasarkan zona mereka tinggal. Penurunan IQ bukan karena rakyat Indonesia kurang pintar, tetapi karena sistem yang menghambat kecerdasan untuk tumbuh. Jika pola pendidikan tidak berubah, kita bukan hanya kehilangan angka di statistik, tetapi kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan generasi yang cerdas yang bisa membangun negara ini.